pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Di video pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai huruf tegak bersambung. Nah, Ibu yakin sebelumnya pasti anak-anak Bude sudah tahu nih apa itu huruf tegak bersambung atau bagaimana bentuknya huruf tegak bersambung, iya kan? Nah, tapi di video kali ini Ibu akan menjelaskan dan mencontohkan bagaimana cara menulis huruf tegak bersambung yang baik. Nah, biasanya menulis huruf tegak bersambung itu di buku yang garis-garisnya banyak dan ukurannya berbeda. Betul kan? Nah, biasanya buku-buku itu disebut dengan buku anggun atau buku tegak bersambung atau juga buku garis 3 atau buku garis 5. Apalah itu, banyak sekali sebutannya. Nah, tapi di video kali ini Ibu akan mengajarkan mengenai huruf tegak bersambung di buku yang Ibu sebut dengan buku 5 baris. Maksudnya apa sih, Bu, buku 5 baris itu? Nah, di sini Ibu memiliki 5 buah baris, yaitu baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan baris kelima. Yang mana ukurannya itu berbeda. Tuh, bisa kita lihat. Baris pertama sama dengan baris ketiga dan baris kelima, sedangkan baris kedua dan baris keempat kecil ukurannya, ya kan? Nah, untuk apa sih, Bu? Kenapa barisnya itu berbeda? Nah, garis-garis ini agar memudahkan anak-anak dalam menulis huruf tegak bersambung. Kalau begitu kita langsung saja yuk belajarnya. Nah, sekarang Ibu akan memulai dengan huruf kapital. Huruf kapital itu huruf apa? Ya, huruf besar. Baik, kalau begitu langsung saja. Huruf yang pertama, huruf A. Huruf A kita mulai dari atas, dari baris pertama ya, sampai baris ketiga. Kita mulai. Nah, itu huruf A. Lalu huruf B. Set, dari baris pertama hingga baris ketiga. Nah, perut pertama kita sampai di titik di tengah-tengahnya baris kedua. Selanjutnya perutnya kasih lagi sampai bawah. Sip, mantap ya. Jadi di huruf A dan huruf B paling bawahnya itu adalah di baris ketiga. Lanjut kita ke huruf C. C itu mudah ya, seperti huruf C cetak ya. Nah, lalu huruf D sampai baris ketiga. Ingat, jangan ke baris keempat atau baris kelima. Lanjut huruf E. Huruf E sampai tengah-tengah baris kedua. Lanjut ke bawah sampai baris ketiga. Lanjut huruf F. Gampang, huruf F mah sama ya. Terus kasih depannya biar nanti menjadi huruf bersambung, huruf tegak bersambung. Lanjut setelah huruf F, huruf apa? G, sip, mantap. G sampai. Nah, terus tambahin ke bawah sampai bawah. Nah, jadi huruf G itu 5 barisnya terpakai. Dari baris pertama, lanjut ke bawah sampai baris ke-5 ya. Lanjut setelah huruf G ada huruf H ya. Huruf H kita dari baris pertama lanjut sampai ke baris ketiga, balik lagi. Set, mudah kan? Lalu huruf I ada sedikit keriting atasnya. Nah, H-I-J, J dari atas sampai bawah. Set, kembali di baris ketiga. Ingat, baris ketiga. Jadi baris ketiga itu selalu dipakai terus ya. JK setelah JK ya. Set. 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 Lalu L. Set. M. Emang mudah. Yang penting mah besar ya. Sama kayak huruf kecilnya ya. Setelah M huruf N. Huruf N. Setelah N O. Kita kasih angka lagi yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Biar mudah ya. Tadi apa? Setelah huruf N ada huruf O.
Oh, itu mudah. Ingat, dari baris 1 sampai baris 3. Sip. Sah. Terus nanti mulainya dari bawah, dari baris ketiga. Setelah O, huruf P. Sip. Ki sama kayak O, tapi lingkarannya dari bawah, keritingnya ya. P, Q, R. Huruf R. Ya. Set. Huruf S. Ingat. S. Setelah S, T. T. Setelah T, U. Hap. V. Sama kayak U, cuman bedanya ininya ya, ujungnya ya. U, V, W. W. H. Dari bawah lagi tarik. Oke. V, W, X. Y. Nah, Y itu seperti G, tapi kalau Y itu dia terbuka. Nah, gitu ya. Jadi dari baris pertama sampai baris kelima. Z terakhir. Set, set, set. Nah, ya. Nah, jadi ini adalah huruf kapital menggunakan tulisan sambung atau huruf tegak bersambung. Jadi kesimpulannya apa? Nah, jadi huruf kapital menggunakan tegak bersambung yaitu menggunakan 3 baris kebanyakannya ya. 1, 2, 3 tuh sampai baris ketiga. Kecuali huruf G. Lanjut huruf J. Tuh baris ketiga terakhirnya. Di sini kecuali huruf Y ya. Jadi hanya ada 3 huruf saja. Huruf G, J sama Y yang menggunakan 5 baris. Selain itu menggunakan 3 baris. Oke? Nah, selanjutnya Ibu akan mencontohkan huruf tegak bersambung yaitu huruf kecil ya. Nah, huruf kecil kita tulis di sebelah sini. Ibu kasih angka dulu ya. 2, 3, 4, 5 ya. Oke, kita mulai dari huruf A ya. Tadi ini A kapital, sekarang A kecil. Set, set. Nah, bedanya apa dengan huruf A kapital? A kapital depannya tidak menggunakan garis dulu ya. Dan yang kedua, huruf kapital itu 3 baris. Kalau huruf kecil hanya 1 baris dan ada berada di baris ketiga ya. Jadi hanya di 1 baris saja, enggak 3 baris kayak yang kapital ya. Nah, setelah huruf A ada huruf B. Dari baris ketiga, biasa dari baris ketiga ke atas sampai baris pertama, lalu lurus. Nah, setelah lurus kasih perut. Set, set. D. Selanjutnya C. C kita kasih kecil yuk. Nah, di baris ketiga juga. Sekarang D. D. Nah, kalau huruf D sampai baris kedua ya. A, B, C, D, E. E, lanjut F ke 1. Nah, sekarang ke bawah. Set, sampai ke 5. Ini F ya. Setelah huruf F, huruf G ke bawah. Set. Nah, huruf G juga 3 baris nih. Tapi 3 barisnya bukan ke atas, melainkan ke bawah. 3, 4, baris kelima ya. E, F, G, H. Sekarang H ke atas. H itu sama kayak B. Bedanya kalau B itu sampai bulat, kalau H tidak ya. E, F, G, H, I. Nah, I mah kecil, hanya di baris ketiga. I, J. Sekarang J. Nah, kalau yang huruf kapitalnya mah 5 baris, kalau huruf kecilnya mah dia hanya 3 baris, sama seperti huruf G ya. Habis huruf J ada huruf K. K itu sama kayak H ya. Tuh, bedanya ini depannya gini. Nah, K setelah K, L. Sama lagi sampai atas. Nah, lalu M. Ih, gampang huruf M mah. Huruf N lebih gampang. Tuh, ya. Lanjut huruf O. Kita di sini pakai angka lagi. Huruf apa? O ya. Ingat di baris ketiga. O, sudah. Lanjut P. Nah.
P itu sama kayak huruf N. Bedanya kalau N hanya di baris ketiga, kalau P 2 baris nih, baris ketiga dan baris keempat ya. Tapi sama tuh seperti ini, nggak ditutup. Kalau P kapital sampai bulat ditutup, kalau P kecil tidak ditutup sampai sini, lalu sambungkan ya. Setelah huruf P ada huruf Q. Q sama kayak huruf A begini, cuman ke bawah. Set. Sah, gitu. Jadi 2 baris juga sama kayak P. Baris 3, 4, baris 3 dan baris 4 ya. Setelah huruf Q ada huruf R. Tuh, di baris 3 langsung huruf S. Di baris 3 juga RS T, huruf T. Nah, apa coba yang berbeda sama huruf S? Ya betul, kalau S itu hanya di baris ketiga, kalau T itu baris 2 dan 3. Jangan lupa. Nah, huruf T ya. Setelah T ada huruf U. Huruf V. Sat. Setelah huruf V, W. Lalu X. Ya, dan huruf Y. Nah, Y itu sama dengan huruf G. Dia menggunakan 3 baris. Baris ketiga, keempat, dan kelima ya tuh. 3, 4, 5 ya. Nah, sama dengan huruf G. Akan tetapi kalau G itu bulat tertutup, kalau Y itu terbuka. Dan yang terakhir setelah huruf Y adalah huruf Z. Ya, oke deh. Nah, ini merupakan huruf tegak bersambung, yaitu huruf kecilnya ya. Nah, bedanya apa sih dengan huruf kapital? Kalau huruf kapital itu tadi kata ibu apa? Ya, menggunakan 3 baris, yaitu 1, 2, 3 kebanyakannya. Ada juga yang menggunakan 5 baris ya. Nah, akan tetapi kalau huruf kecil dari tegak bersambung ini menggunakan baris ketiga. Kebanyakannya baris ketiga. Ya, baris ketiga saja. Kecuali apa? B, F, H, K, L. Itu sampai ke baris ke-1, sampai atas ya, sampai atap. Cina ya. Nah, kalau huruf D dan huruf T itu sampai baris kedua. Ya, tingginya sampai baris kedua saja. Kalau yang lainnya hanya sampai di baris ketiga saja ya. Sedangkan ada yang sampai baris keempat, yaitu huruf P dan Q saja. Ya, jadi diingat yang mana yang sampai baris ke-1, mana yang sampai baris kedua, mana yang sampai baris ketiga, keempat, dan kelima. Tidak boleh tertukar. Kalau tertukar nanti tulisan huruf tegak bersambungnya tidak rapi ya. Sekarang ibu akan mencontohkan menulis nama ibu sendiri menggunakan huruf tegak bersambung ya. Kita mulai. Seperti biasa, beri nomor dulu di baris-barisnya. Nah, kita mulai. Huruf yang pertama huruf N. Ya. Nah, ingat kalau nama orang depannya menggunakan huruf kapital. Oke deh, lanjut. Huruf U. Tuh. Lanjut huruf R. Iya, lanjut huruf L. Tuh, lanjut. Lanjut huruf A. Siap, jangan lupa huruf I-nya pakai titik. Nah, Nurleila. Ya, lanjut. Nah, karena nama ibu ada 2 kata, jadi kata keduanya juga menggunakan huruf kapital depannya. Ya, lanjut. Setelah A ada G. Nah, G sampai bawah. Sip. U. Setelah U, S. Setelah S, T. Setelah T, I. Setelah I, N. Sudah deh, nama ibu hanya 2 kata, Nurleila Agustin. Jadi ini adalah nama ibu yang ditulis menggunakan huruf tegak bersambung. Itu saja deh materinya. Nah, jadi ibu ingin
anak-anak Bude terus berlatih dalam menulis huruf tegak bersambung, karena kedepannya huruf tegak bersambung ini atau tulisan tegak bersambung ini akan bermanfaat sekali untuk kita ya. Nah, kalau misalnya Bu sekarang masih berantakan nulisnya, tidak apa-apa karena ini masih proses belajar. Karena untuk menulis tulisan tegak bersambung yang rapi itu diperlukan latihan dan latihan. Siap? Harus sering latihan ya. Baik, itu saja video pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga anak-anak Bude memiliki tulisan huruf tegak bersambung yang rapi, yang bagus, yang hebat ya. Kalau begitu, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.